Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu qawlun wa amal. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Wal imanu qawlun. Iman adalah perkataan, yaitu perkataan hati dan perkataan lisan. Perkataan hati adalah apa yang diyakini oleh seorang muslim, yaitu akidah sahihah terkait Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Perkataan lisan adalah seperti asas perkataan-perkataan lisan, yaitu 2 syahadat. Kemudian perbuatan-perbuatan yang bersifat perkataan yang mendekatkan diri kepada Allah yang datang setelahnya, seperti membaca Al-Quran, berdoa, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, serta selain itu. Wal imanu qawlun wa amal. Iman adalah perkataan dan perbuatan, yaitu perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Perbuatan hati adalah gerakan hati menuju kepada ketaatan, seperti bertekad untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Dan perbuatan anggota badan seperti sholat, puasa, haji, umrah, dan lain sebagainya. Wal imanu qawlun wa amal. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Wal imanu qawlun wa amal. Yazidu wa yanqus. Iman perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Kama jaa fil khabar. Sebagaimana terdapat pada hadis. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang imannya paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Imam Ahmad, penulis Risalah Ushulus Sunnah rahimahullahu ta'ala, menyebutkan dalil yang menunjukkan bertambah dan berkurangnya iman dengan
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang imannya paling sempurna adalah yang akhlaknya paling baik. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bertambah dan berkurangnya iman. Sisi pendalilannya adalah apa yang tidak sempurna adalah apa yang kurang. Oleh karena itu, barang siapa yang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah bersama dengan ibadah-ibadah wajib, imannya lebih sempurna daripada orang yang mengerjakan ibadah wajib saja tanpa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Asyarah, penjelasan. Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, Fal-imanu qawlun wa amal. Maka iman adalah perkataan dan perbuatan. Qawlul qalbi wal lisan. Wa amalul qalbi wal jawarih. Yaitu perkataan hati dan lisan. Serta perbuatan hati dan anggota badan. Au taqul. Atau kamu mengatakan. Al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad. Iman adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hada huwal imanu 'inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah dia iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Yusharikuhumul khawariju fi annal imana qawlun wa amalun wa i'tiqad. Orang-orang khawarij sama dengan ahlu sunnah wal jamaah terkait bahwasanya iman perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Walakin indahumul imanu la yazidu wa la yanqus. Tetapi menurut orang-orang khawarij, iman tidak bertambah dan tidak berkurang. لأنه بمجرد ما يرتكب المسلم الكبيرة يخرج من الإسلام. Sebab seorang muslim dengan hanya melakukan dosa besar, maka dia keluar dari Islam. Yuqabiluhumul murji'ah. Kebalikan dari orang-orang khawarij adalah orang-orang murji'ah. Al-imanu huwa tasdiq. Iman menurut orang-orang murji'ah adalah pembenaran. Tasdiqun bil qalbi faqat. Yaitu pembenaran dengan hati saja. Awil ma'rifatu kama 'indal jahmiyah. Atau iman adalah pengetahuan sebagaimana menurut orang-orang Jahmiyah. Au tasdiqun bil qalbi kama 'inda ghulatil murji'ah. Atau iman adalah pembenaran dengan hati menurut orang-orang murji'ah ekstrim. Wa 'inda murji'atil fuqaha'il imanu i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Menurut orang-orang murji'ah dari kalangan ahli fikih,
Iman adalah keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan. Wala yadkhulu 'indahumul 'amalu fi musammal iman. Menurut orang-orang Murji'ah dari kalangan ahli fikih, amalan tidak termasuk pada penamaan iman. Amma ahlu sunnati fa'a'malul qulubi wa a'malul jawarihi dakhilatun fi musammal imani ba'da tasdiq. Adapun menurut ahli sunnah, maka amalan-amalan hati dan amalan-amalan anggota badan termasuk pada penamaan iman setelah pembenaran. Fal imanu yashmalul li'tiqadati wa a'malal qulubi min khawfillahi wa hubbihi wa rajaihi wa raghbati ilaihi wa tawakkul. Maka iman mencakup keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan hati, yaitu takut kepada Allah, cinta kepadanya, berharap kepadanya, berdoa kepadanya, dan bertawakal kepadanya. Hadhihi kulluha min a'malil qulub. Ini semuanya termasuk amalan-amalan hati. Wahia min samimil iman. Ia termasuk intinya keimanan. Wala yaqumul imanu illa biha. Iman tidak akan tegak kecuali dengannya. Wala yakunu illa biha. Dan tidak akan terlaksana kecuali dengannya. Wa kadzalika a'malul jawarih. Demikian juga amalan-amalan anggota badan. Minas sawmi was salati was zakati wasairit takalifi. Yaitu puasa, salat, zakat, dan semua beban-beban syariat. Al-jihadu wa ma syakala dhalik. Berjihad dan yang semacam dengan itu. Hatta innal adha yumatu minat tariqi minal iman. Sampai sesungguhnya menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman 70-an cabang. A'laha la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha minat tariq. Dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis diriwayatkan Imam Muslim di Kitabul Iman, kitab tentang iman. Babu bayani adadi syu'abil iman. Bab penjelasan jumlah cabang-cabang keimanan. Selanjutnya Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, wa hadzal imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-'isyan. Iman ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yazidu ila an yasila amthal al-jibal. Iman bertambah hingga sampai seperti gunung-gunung. Wa yanqusu ila an yasila ila adna mithqali dzarratin min iman. Dan iman berkurang hingga sampai kepada sesuatu yang lebih ringan daripada beratnya biji sawi dari keimanan. Wal murji'atu 'indahumul imanu la yazidu wa la yanqus. Menurut orang-orang Murji'ah, iman tidak bertambah dan tidak berkurang.
Li'anna al-imana tasdiqun faqat indahum. Sebab menurut orang-orang Murji'ah iman sekedar pembenaran saja. Wa huwa la yaqbalun naqs. Iman tidak menerima kekurangan. Idza tara'a alaihi naqsun intaha wa kharaja sahibuhu min dairatil iman. Apabila iman ditimpa oleh sesuatu yang menguranginya, iman itu habis menurut orang-orang Murji'ah dan pelakunya keluar dari daerah keimanan. Bahwa la yanqus. Oleh karena itu menurut orang-orang Murji'ah iman tidak berkurang. Lakinnahu yastawi fi hadha al-imanu indahum la yatafadal. Tetapi iman menurut orang-orang Murji'ah sama. Iman menurut mereka tidak bertingkat-tingkat. Yastawi fihi afjarun nasi wa akhbathun nasi ma'al anbiya'i was-siddiqina wal malaikah. Keimanan orang-orang yang paling jahat, orang-orang yang paling jelek dengan keimanan para nabi, orang-orang yang benar dan para malaikat sama. Wahada dalalun kabir. Ini adalah kesesatan yang sangat besar. Kama yuqabiluhum fid dalalil khawarij. Sebagaimana kebalikan dari orang-orang Murji'ah terkait kesesatan adalah orang-orang Khawarij. Faghulatul murji'ati syarruhum kabir. Sebab orang-orang Murji'ah ekstrim, keburukan mereka sangat besar. Li'annahum yahdimuna syari'atal islami bihadal li'tiqadil khabith. Sebab orang-orang Murji'ah menghancurkan syariat Islam dengan keyakinan yang sangat jelek ini. Wal khawariju khubatha. Dan orang-orang khawarij adalah orang-orang yang jelek pula. Li'annahum yukaffiruna al-ummata wa yasulluna alaihimus suyufa fayastabihuna dima'ahum wa amwalahum. Sebab orang-orang khawarij mengkafirkan umat dan mereka menghunus pedang-pedang mereka untuk mencelakakan umat. Sehingga mereka menghalalkan darah-darah dan harta-harta umat. Fabimujarradi ma yartakibul kabirata indahum zinan aw sariqatan aw qatlan sara kafiran indahum. Sebab seorang muslim dengan sekedar melakukan dosa besar, menurut orang-orang Khawarij, seorang muslim sekedar melakukan dosa besar seperti berzina atau mencuri atau membunuh, dia kafir. Hada kadhibun wa dalalun wa su'u faham. Ini adalah kedustaan, kesesatan, dan kesalahpahaman. Limadha amarallahu biiqamatil hududi ala sariq. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan had kepada pencuri? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 38. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا. Dan pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan karena apa yang mereka kerjakan. لِمَاذَا يَأْمُرُ اللَّهُ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ.
Kenapa Allah memerintahkan untuk melaksanakan had untuk orang-orang yang meminum khamr? وَذَلِكَ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ أَحَدُ الصَّحَابَةِ. Orang yang meminum khamr itu didatangkan kepada Nabi. Lalu salah seorang sahabat berkata, La'anakallahu ma akthara ma yu'ta bik. Mudah-mudahan Allah melaknatmu. Betapa banyak kamu dibawa kepada Rasulullah karena kamu meminum khamr. Faqala Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, La tal'anhu, innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu laknat dia, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari di Kitabul Hudud, bab ma yukrahu min la'ni syaribil khamr wa annahu laysa bi kharijin minal millah. Bab tentang dimakruhkan, dibenci, melaknat peminum khamr. Dan sesungguhnya peminum khamr tidak keluar dari agama Islam. Li'annahu mu'minun yuhibbullaha wa rasulah. Sebab orang itu seorang yang beriman, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Fahalil kafiru yuhibbullaha wa rasulah. Maka apakah orang kafir mencintai Allah dan Rasulnya? Kalla. Sekali-kali tidak. Kadzalika idza zana wa uqima alaihi al-haddu yakunu kafaratan lah. Demikian juga apabila dia berzina dan had ditegakkan padanya, maka had itu menghapus dosanya. Ammal kafiru fa hukmuhul qatl. Adapun orang kafir maka hukumnya dibunuh. Qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang kafir, Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari di Kitabul Jihadi Wasyar, kitab tentang jihad dan perjalanan. Babun la yu'adzibu bi'adzabillah. Babun la yu'adzabu bi'adzabillah. Bab tentang tidak disiksa dengan siksaan Allah. Wal kafiru yuqatalu liyadkhula fil Islam. Orang kafir diperangi supaya masuk Islam. Fartikabul kabairi minaz zina wal qatli wa syurbil khamri wa ma syakala dhalika kabairu azimatun wa syadidatun jiddan wa jarimatun fi nawdaril Islam. Maka melakukan dosa-dosa besar yaitu berzina, membunuh, meminum khamr dan semacam itu adalah dosa-dosa besar yang sangat besar. Yang sangat mengerikan. Dan kejahatan menurut Islam. Lakin la yukaffiruhul Islam. Tetapi Islam tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Wala yakhruju min dairatil Islam. Dan pelaku dosa besar tidak keluar dari agama Islam. Bal yuqamu alaihil had. Bahkan had ditegakkan padanya. Wa yu'aqibuhu Allahu fil akhirati bihadzal dzanbi illam ya'fu anhu biqadri ma yasha'u Allahu wa biqadri ma yastahiq. Dan Allah akan menghukumnya di akhirat sesuai dengan dosa ini apabila Allah tidak memaafkannya, tidak mengampuninya. Sesuai dengan kadar yang dikehendaki Allah dan sesuai dengan kadar yang berhak dia dapatkan. Lakin la yakhruju 'anil Islam, tetapi dia tidak keluar dari agama Islam. Wala budda an yakhruja bitauhidi hadzal mudhnibu minan nari ilal jannah. Pelaku dosa ini
karena tauhid mesti keluar dari neraka menuju surga. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.